Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Pujian syukur senantiasa kinaikkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, memberkati kita setiap langkah kita. Kita berterima kasih sekali pada Tuhan bahwa malam hari ini Bapak Ibu boleh di dalam persekutuan malam hari ini dalam rangka pada besok Minggu tanggal 4 Desember kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus. Kita malam hari ini bersama-sama akan mendadar atau pendadaran kepada diri kita masing-masing untuk kita menerima perjamuan kudus besok Minggu, karena perjamuan kudus yang senantiasa kita terima itu adalah senantiasa untuk pertumbuhan iman kita, bahwa lambang minum anggur dan roti itu adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Kita diparingi anugerah oleh Tuhan, kita mengucap syukur malam hari ini boleh bersama-sama kita akan memuji, memuliakan Tuhan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Didik Yulianto. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji Tuhan. Kidung Jemaat 395, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Betapa indah harinya. Tua Agus Prasetyo untuk membuka di dalam doa. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun, menyertai setiap langkah kehidupan kami. Juga di tempat ini Tuhan, kami akan memulai jalannya pendadaran pada malam hari ini. Karena Tuhan berkenan memimpin dari awal sampai akhir, sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang lebih penting daripada itu, Tuhan memberkati Bapak Pendeta Didik Yulianto yang akan membawakan firman-Mu.
kiranya firman-Mu bisa tersampaikan kepada kami dengan baik, karena berkat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan berkenan membuka hati kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, dan kami bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi perjamuan kudus pada besok Minggu. Terima kasih Tuhan, semua doa dan ucapan syukur ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji lagi sebelum kita menerima firman Tuhan dari Kidung Jemaat 396. Yesus segala-galanya, mentari hidup. Pendeta Didik Yulianto dipersilahkan. Ibu, Bapak, saudara dan saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali menyatukan hati, berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur Engkau berkenan untuk mengundang kami bersama-sama hadir di tempat ini untuk melakukan pengujian diri sebelum kami mengikuti sakramen perjamuan. Terlebih kami mengucap syukur karena pada saat ini Engkau memberi waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu sebagai dasar bagi kami untuk menguji diri. Karena itu kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami untuk dengan rendah hati kami mau mendengarkan, berupaya memahami dan mentaatinya. Hamba-Mu yang Kau pilih untuk menyampaikan sabda-Mu, kiranya Tuhan mampukan, Tuhan penuhi dengan kekuatan dan hikmat yang dari surga. Sehingga firman-Mu dapat disampaikan dalam kebenaran, dan melalui pewartaan sabda ini, nama Tuhan dimuliakan dan jemaat-Mu diberkati. Terima kasih Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, saudara dan saudara, firman Tuhan untuk mendasari kita melakukan pengujian diri atau pendadaran
Saya ambil dari Matius pasal 25 ayat 45 sampai dengan 51. Kalau hari Minggu kemarin bacaannya sampai ayat 44, sekarang kita melanjutkan dari ayat 45 sampai 51. Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 51. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus kini dan selamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ada sukacita? Puji Tuhan. Sukacita dong. Ini kita bersama sudah memasuki Minggu Advent. Tepatnya hari Minggu kemarin Minggu Advent 1, besok sudah Minggu Advent 2. Harusnya semakin sukacita gitu ya. Nah, Advent, kita memasuki masa Advent yang familiar atau yang kita pahami tentang penantian akan kedatangan Tuhan. Nah, di dalam Advent itu sendiri ada dua yang dihayati. Yang pertama, penantian akan kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal. Lalu yang kedua, penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang kita belum tahu kapan. Jadi kalau yang pertama itu yang kita sudah tahu, peristiwa Natal. Lalu yang kedua yang parousia gitu ya, bahasa gaulnya itu parousia, kedatangan yang kedua yang kita tidak tahu kapan. Kenapa yang penantian kedatangan di Natal itu kok penting bagi orang Kristen untuk dihayati? Kenapa penantian tentang kedatangan Tuhan di Natal itu kok penting? Karena Ibu Bapak Saudara dan Saudara, kedatangan Tuhan di peristiwa Natal itu menjadi wujud cinta dan kasih Allah dinyatakan bagi dunia ini. Bagi orang-orang yang berdosa, termasuk saya dan panjenengan. Jadi Allah dalam peristiwa Natal berkenan untuk menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, lahir menjadi manusia yang kita sebut manusia Natal gitu ya, dalam penjelasan bahan dasar kemarin. Lahir dalam diri Yesus Kristus, lalu kemudian sang manusia ini harus menjalani kehidupan sampai kemudian harus mengalami berbagai penderitaan dan harus mati di kayu salib untuk menganugerahkan keselamatan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Itulah maka penting. Apalagi dengan kita menyadari diri bahwa kita ini orang berdosa yang ketika Tuhan datang yang kedua akan menghakimi, jelas manusia berdosa gak akan lolos. Gak akan pernah bisa lolos. Bisanya lolos gimana? Ya kalau kamu sudah gak berdosa lagi. Lah caranya supaya gak berdosa lagi gimana? Kita menyerah orang percaya.
maka kita butuh juru selamat. Nah, juru selamat inilah yang ada kita rayakan dari peristiwa Natal, kemudian penyaliban. Dialah yang menganugerahkan pengampunan, menganugerahkan keselamatan bagi orang yang percaya. Karena itu bagi setiap orang yang percaya, kalau tiba waktunya dihakimi, sudah lolos. Sudah tidak lagi, oh kamu masuk, itu sudah tidak begitu. Karena sudah dijamin oleh Kristus. Masalahnya Bapak Ibu, dalam perjalanan dari kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu sampai pada kedatangan yang kedua ini kan tidak tahu sampai kapan gitu loh. Sehingga disitulah butuh upaya yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam rangka memelihara anugerah keselamatan itu. Jadi kalau kita merayakan Natal mestinya tidak hanya sekedar sukacita kelahiran saja. Tetapi juga kita mengingat menyadari bahwa yang lahir itu nanti akan disalib. Demi apa? Demi mengampuni kita, demi menganugerahkan keselamatan. Nah sekarang kita masih harus berjalan menuju kepada kedatangan Tuhan yang kedua. Nah keselamatan itu kira-kira masih melekat enggak dengan kita? Anugerah pengampunan itu masih melekat enggak dengan kita? Kayak wis ucul gitu loh. Oleh karena itu kalau dalam teks hari ini, dalam bacaan kita hari ini, keberadaan orang-orang percaya disebut sebagai hamba Tuhan. Karena kita orang-orang yang berdosa sudah dibeli lunas oleh Kristus, sang manusia Natal yang pada akhirnya disalib itu, yang penyalipannya itu akan kita peringati dalam perjamuan. Itu yang menjadikan kita sebagai hambanya Tuhan. Hambanya Tuhan, lalu kemudian di akhir nanti kita akan dijumpai dalam penghakiman itu kita menjadi hamba yang seperti apa nih? Nah dalam konteks Yahudi Bapak Ibu, hamba itu seseorang yang benar-benar memberi diri, melakukan apa saja yang menjadi perintah tuannya. Hamba itu ekstrimnya tidak lagi mikir soal dirinya sendiri. Karena wis dituku gitu. Budak itu wis dituku sama tuan, sehingga mau ndak mau uripku kudu manut sama si tuan ini. Sampai kapan ya? Sampai tergantung tuannya menentukan sampai kapan. Hamba itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu melakukan perintah tuannya, tentu karena ada sesuatu yang diharapkan. Oh nek ono gajine ya aku gelem kerja. Itu pembantu. Kalau hamba ndak begitu. Bahkan kasarane soal mangan we ora kepikiran, ora dipikir gitu, tidak bingung lagi. Karena apa? Karena dia yakin aku wis dituku sama tuan, maka soal makanku juga sudah dijamin oleh sang tuan. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah kalau kita menjadi hambanya Tuhan, sudahkah kita juga berperilaku sebagaimana hamba di hadapan Tuhan? Atau malah kita berperilaku seperti pembantu, nuwun sewu. Karena seringkali orang-orang Kristen itu cara hidupnya tidak lagi mencerminkan diri sebagai hamba, tetapi sebagai pembantu. Aku gelem melayani, tapi aku sok tukake sepeda motor anyar ya Pak. Wah, aku gelem rajin PA, tapi kok aku kayak gini ya. Gitu. Jadi ada sesuatu yang diharapkan. Wah aku rajin ngibadah, ben usahaku berhasil. Amin Bapak Ibu. Kondo sapa? Oh jatuhnya kecewa. Wis rajin ngibadah dilalai kok malah dagangane dijual tuno ya. Tuno itu apa ya? Rugi gitu.
Oh piye to Gusti Allah ya aku wis rajin ibadah kok malah rugi. Yang terjadi malah kecewa. Nah coba kalau kita ibadah itu karena pengen mendapat berkat. Kira-kira kalau seperti itu kita itu sebagai hamba Tuhan apa pembantu ya Bapak Ibu? Loh, pripun? Panjenengan rajin ibadah, bagus, sangat bagus. Lalu pertanyaannya kenapa kok rajin ibadah? Oh, biar hidup saya diberkati Tuhan, Pak. Amin Bapak Ibu. Pripun iki? Betul. Justru mestinya kita berpikir ketika kita menyadari kita itu sebagai hamba, aku ngibadah itu bukan untuk mendapat berkat, tetapi justru karena aku sudah diberkati maka aku ibadah kepada Tuhan. Justru karena saya itu sudah diberkati Tuhan, maka saya ibadah untuk memelihara yang tadi sudah dianugerahkan itu loh. Itu sampai pada hari akhir yang kita nggak tahu kapan. Karena itulah panggilan orang percaya adalah menjadi hamba yang taat dan setia. Bukan malah menjadi hamba yang jahat seperti dalam teks tadi. Coba kalau kita lihat tadi, hamba yang setia ketika tuannya datang kedapatan setia, lalu diangkat untuk menjadi pengawas dari segala miliknya. Menjadi kepercayaan untuk memberi makan hamba-hamba yang lain gitu ya. Berarti si hamba yang setia ini kan sudah diajak menikmati rasanya menjadi tuan kan gitu malahan. Diajak menikmati kebahagiaan tuannya. Tetapi ketika melihat ada hamba yang jahat, wah mengerikan nih Bapak Ibu di ayat 51, dan akan membunuh dia. Wah mengerikan sekali. Karena apa? Karena tidak setia, tidak taat dengan tuannya. Kerjone yo nek ono tuane tok. Kalau enggak ada, enggak melakukan apa yang harus dilakukan. Bahkan tadi ada hal-hal yang dicontohkan itu kan memukul hamba-hamba yang lain. Mencerminkan sebuah ambisi untuk aku harus menjadi yang paling daripada orang lain dalam lingkup kebersamaanku. Jadi ada kesombongan diri, kecongkaan diri. Aku harus menjadi yang paling atau malah menganggap orang lain itu sebagai saingan yang harus aku kalahkan, nek perlu tak usir. Nah ini hamba yang jahat. Lalu ada lagi dia makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Hidupnya hanya untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan diri, keegoisan diri, nafsu diri. Nah ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai keberadaan kita sebagai hamba sudah dijadikan menjadi hamba Tuhan dengan peristiwa Natal dan penyalipan itu. Kemudian nanti pada hari H, kedatangan Tuhan yang kedua, kita sudah tidak lagi menjadi hamba karena perbuatan kita sendiri yang malah menjadi hamba yang tidak baik. Karena itu sekali lagi tugas dan panggilan kita sebagai hamba Tuhan adalah hidup taat dan setia, taat kepada Tuhan. Nah seringkali juga Bapak Ibu, hamba atau orang Kristen itu senengan iki iri dengan orang yang berbuat dosa. Piye ini? Iri terhadap orang yang berbuat dosa. Wah, Pak kae iki uripe yo ora pati yo genah lho. Kerjane yo korupsi lho. Tapi kok diberkahi terus. Iri ndak kira-kira Bapak? Aku yo tak melu korupsi lah. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang seperti itu. Iri melihat orang lain yang melakukan hal yang tidak benar. Nah ini perlu juga menjadi kewaspadaan agar kita itu berupaya terus untuk menjadi hamba yang taat dan setia. Sehingga pada hari H nanti Tuhan datang yang kedua, kita kedapatan setia. Taat dan setia. Taat itu apa toh? Taat itu patuh gitu ya. Manut dengan apa yang menjadi perintahnya Tuhan.
dan tidak bergantung pada apapun selain hanya perintah Tuhan. Taat itu tidak tergantung pada ekonomi. Mau keadaan ekonomi sedang dalam posisi yang tinggi atau sedang dalam posisi yang pas-pasan, kalau orang itu menghidupi aku hamba yang taat, dia akan tetap mempertahankan diri melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dia tidak akan berani untuk melakukan hal yang di luar perintah Tuhan. Coba sekarang kita lihat berita-berita. Banyak juga tuh orang-orang yang justru berani melakukan hal-hal yang di luar nalar kemanusiaan. Karena apa? Karena ekonomi. Karena ekonomi lalu kemudian terjadi konflik dengan keluarga atau dengan saudara-saudaranya. Karena warisan terus kemudian perang karo sedulur-sedulure. Terus kemudian melakukan hal-hal yang mohon maaf di luar nilai-nilai kemanusiaan. Padahal taat itu bukan hanya sebatas ucapan, bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi taat itu adalah sebuah aksi, sebuah tindakan. Orang akan melihat, oh dia taat, kok iso ngomong ngono? Ya, lihat aja cara hidupnya. Selalu menunjukkan yang baik, selalu memuliakan Tuhan. Itu. Enggak mungkin kita bilang, oh dia itu taat. Loh dilihat dari mana? Lah kuwi senengane korupsi. Lah kuwi senengane KDRT misalnya gitu. Enggak mungkin kan kayak begitu. Artinya bahwa ketaatan itu juga ya diwujudkan dalam aksi, dalam tindakan. Ketaatan tidak bergantung pada emosi diri. Kalau seseorang itu menghidupi ketaatan, mau di rumah sedang ada konflik, mau di kantor sedang ada perbedaan pendapat, mau di tempat kerja dimanapun kita berada, dalam pertemanan, dalam bergereja, ada perbedaan pendapat. Kalau kita menghidupi diri sebagai hamba yang taat, nggak akan pernah terjadi hal-hal di luar nilai-nilai kemanusiaan. Di keluarga nggak akan pernah terjadi KDRT. Atau mungkin ekstrimnya tidak akan terjadi hal-hal yang kemarin sempat viral dan sampai sekarang belum selesai kasusnya. Bedil membedil. Nah kita bisa belajar Bapak Ibu, bahwa ketaatan itu adalah sebuah aksi yang memuliakan Allah. Aksi yang membuat orang terberkati. Itulah ketaatan. Dan ketaatan itu harus dilakukan sampai kapan? Sampai Tuhan datang yang kedua. Kapan itu? Enggak tahu. Karena itu juga diperlukan kesetiaan. Nah sekarang setia itu apa Bapak Ibu? Setia itu tidak hanya sekedar aku wis di bojo iki ya kudu sampai selamanya dadi bojone iki. Tidak hanya soal rasa. Kesetiaan itu juga sebuah tindakan Bapak Ibu. Tindakan mempertahankan sesuatu yang memang ini layak untuk kita kerjakan. Kalau selama kehidupan kita itu berlaku seperti ini membuat orang menjadi sukacita, itu memuliakan Tuhan, pertahankan untuk terus dilakukan, itulah setia. Tidak hanya sepisan pindu gitu. Kalau kita tahu bahwa ibadah adalah upaya kita memelihara iman, ya ibadah itu enggak hanya dilakukan sepisan pindu kan, tapi selamanya kan gitu toh. Itulah setia, mempertahankan sesuatu untuk terus dikerjakan. Karena kita meyakini bahwa sesuatu ini memang memuliakan Tuhan. Bukan mempertahankan untuk menjadi diri yang tidak baik gitu. Tetapi justru mempertahankan sesuatu yang memang layak untuk kita perjuangkan, untuk kita kerjakan. Nah itulah panggilan kita, hidup taat dan setia sampai parousia, sampai Tuhan datang yang kedua. Ingat bahwa penantian kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal itu merupakan satu rangkaian besar
termasuk di dalamnya peristiwa penyaliban. Dan melalui inilah yang mengangkat saya dan panjenengan menjadi hambanya Tuhan. Maka dari itu sekarang PR-nya saya dan panjenengan bagaimana untuk tetap menjadi hamba yang setia dan taat sampai kedatangan yang kedua yang kita nggak tahu kapan. Besok minggu kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan. Setahun kita mengikuti sakramen perjamuan berapa kali? Berapa kali? 6 kali kita mengikuti perjamuan, sakramen perjamuan. Berarti paling tidak selama setahun 6 kali kita diingatkan bahwa kedudukanmu itu atas peristiwa penyaliban, kedudukan saya dan panjenengan kita dihamba. Neng coba nek Gusti Allah teko saiki blek. Oh kok blek nih. Datang sekarang terus kita kira-kira sedang kedapatan setia apa enggak? Kalau ujuk-ujuk Tuhan datangnya sekarang. Karena toh kita enggak tahu toh kapan Tuhan akan datang. Jangan-jangan ketika Tuhan datang kita lali nek kita itu sudah dijadikan sebagai hamba. Kenapa sampai lali? Lah selama ini kalau melu perjamuan ora dihayati kok gitu. Tidak benar-benar dihayati bahwa iki lho sing membuat saya itu menjadi hamba. Bukan lagi pembantu, bukan lagi melakukan hal baik nek Tuhan berkati meneh gitu. Bukan sithik-sithik njaluk berkat. Tetapi justru karena kesadaran aku sudah dijadikan sebagai hamba melalui peristiwa penyaliban yang paling tidak setahun 6 kali kita hayati dalam perjamuan kudus. Itu mestinya menolong kita untuk kehidupan sehari-hari itu. Kapanpun Tuhan akan datang yang kedua, Pulau Sumadyo. Kapanpun Tuhan datang yang kedua, jangan sampai Tuhan melihat kita, terus kalau pakai kalimatnya Didi Kempot, loro hatiku keloro-loro. Kenapa coba? Karena anugerah keselamatannya tidak dipelihara, malah dibelanjani, malah milih untuk mengikuti ego menjadi hamba yang jahat. Justru bagaimana kita berupaya untuk menjadi hamba yang taat dan setia sehingga ketika Tuhan datang yang kedua, kapanpun itu, Tuhan melihat saya dan panjenengan, kemarilah hambaku yang setia, masuklah dan menikmati kebahagiaan Tuhanmu. Selamat mempersiapkan diri, menguji diri untuk bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan besok hari Minggu tanggal 4 Desember. Kiranya kita senantiasa dimampukan untuk selalu sadar diri bahwa kita sudah dijadikan sebagai hamba Tuhan. Karena itu berlakulah sebagaimana hamba yang taat dan setia kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua yang kita tidak tahu kapan itu waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur karena Kau berkenan menyatakan kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami yang hidup penuh dengan dosa ini telah Engkau pulihkan. Kini kami menjadi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau beli lunas dengan pengorbanan di kayu salib. Karena itu ya Tuhan, sekarang kami menyadari bahwa kami masih harus menjalani kehidupan kami di dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan hal-hal yang menggiurkan ego kami, menggiurkan nafsu kami. Tetapi firman-Mu menyadarkan kami bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir untuk masuk pada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan ketika Engkau datang yang kedua.
Karena itu kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk senantiasa membawa hidup kami dalam keseharian kami ini untuk menjadi hamba yang taat dan setia sampai akhir. Sehingga ketika pada saatnya nanti Engkau datang yang kedua, kami boleh beroleh setia sampai akhir. Terima kasih Bapa. Kiranya firman-Mu ini akan senantiasa menjadi dasar bagi kami untuk menguji diri. Apakah sampai saat ini kami sudah menjadi hamba yang setia dan taat. Kalaupun memang belum, kami mohon tuntunan-Mu melalui Roh Kudus untuk memampukan kami, agar kami dimampukan menjadi hamba yang taat dan setia sampai parusia. Amin. Kami kembalikan kepada Bu Kristiarti. Terima kasih Bapak Pendeta Didik Yulianto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman itu akan senantiasa mengingatkan kepada kami semua, saya dan saudara, untuk selalu setia kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan ada pertanyaan atau sensora murum yang akan disampaikan oleh Penatua Sabto Cahyono. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya seperti biasa, pertanyaan pengujian diri ini merupakan sebuah prosesi. Tetapi sebelum itu saya ingin mengasah kembali pemahaman kita, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Pendeta Didik Yulianto, mendasarkan kepada firman Tuhan tadi. Kita masih ingat tahun ini masa Advent dimulai kapan? Kemarin tanggal 27 bulan November. Iya, betul ya? Tapi setelah mendengar firman yang disampaikan tadi, sebenarnya Advent itu mulai kapan kita lakukan? Sejak kita merasa mendapat anugerah dari Tuhan, sehingga sejak saat itu hidup kita adalah hidup dalam masa Advent. Terus menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang tadi disebutkan parusia. Sehingga sebenarnya malam hari ini pendadaran yang dilakukan ini semacam formalitas. Adapun sesungguhnya setiap hari kita harus setia lan tuhu, taat dan setia. Terus sampai kapan? Terus menerus. Duluan mana? Sampainya masa kita dengan masa kedatangan Tuhan yang kedua. Sehingga pada saat parusia itu, kita kedapatan layak di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Jawa disebut sembodo. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, semoga kiranya apa yang telah diungkapkan, dijabarkan oleh Pak Pendeta Didik Yulianto betul-betul terekam dalam kehidupan kita, sehingga setiap hari-hari kita adalah masa-masa penantian.
Untuk pengujian diri ini kami mohon panjenengan semua berdiri. Dengan penuh perhatian kami mohon nanti bisa menjawab sebuah pertanyaan dengan bersama-sama. Ini adalah pertanyaan yang sengaja disiapkan untuk pengujian diri atau pendadaran. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 bulan Desember tahun 2022, mari kita menguji diri dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, tetapi hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Puji Tuhan. Selaku majelis gereja, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Terima kasih, dipersilahkan duduk kembali. Saya hanya ingin membacakan jadwal pelayanan perjamuan kudus di GKJ Semarang Barat. Tanggalnya sama, serentak pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022. Untuk tempat ibadah Kalisari dilayankan mulai pukul 6 pagi. Dilayani oleh Pendeta Sedioko MSI. Sedangkan di tempat ibadah Mugasari dilayankan mulai pukul 7 pagi oleh Pendeta Didik Yulianto SSI. Di Gereja Induk ada 2 kali pelayanan. Yang pertama dilayankan pada pukul 8 pagi oleh Pendeta Sedioko MSI, sedangkan sore hari pada pukul 17 atau jam 5 sore dilayani oleh Pendeta Didik Yulianto SSI. Semua dilayankan dalam bahasa pengantar bahasa Indonesia. Monggo dipersilahkan nanti menyesuaikan waktunya masing-masing. Tuhan memberkati. Dipersilahkan untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Bapak.